Ini adalah iPhone 11, warna hitam, punya storage 128GB dan harganya memang sudah turun banyak. iPhone 11 ini sudah aku pakai sejak pertengahan Januari kemarin. Sudah sebulanan jadi daily smartphone saya. Dan di video ini saya mau cerita pengalaman menggunakan iPhone 11 lagi di tahun 2024. iPhone ini saya beli bekas di Malaysia seharga Rp1.000. Ya, cuma 3.300.000-an saja. Untuk kondisinya overall setelah dipakai sebulanan sih oke ya, cuma minusnya ada shadow sedikit, tapi bagi saya sih nggak ada masalah untuk shadownya. Hal lain yang saya notice setelah sebulanan menggunakan iPhone 11 ini adalah ketahanan baterainya yang memang sudah turun. Kalau dulu pakai iPhone 11 sehari cukup charge 1 kali, kali ini saya butuh 2 kali charge untuk penggunaan kasual seperti sosmed dan juga penggunaan kamera. Untuk baterai health-nya sendiri saat awal beli ada di 84% dan saat ini ada di 79%. Cukup banyak turunnya ya, walaupun baru sebulanan. Untuk bagian performa saya masih cukup nyaman menggunakan iPhone ini untuk daily. Sejauh ini belum nemu kendala untuk kebutuhan saya seperti bermain sosmed, menulis, multitasking, dan kegiatan lainnya. Jadi buat performa bagi saya iPhone 11 ini masih cukup capable. Kurangnya ya layarnya masih IPS, resolusinya HD dengan refresh rate yang 60Hz saja. Jadi kalau teman-teman datang dari yang sebelumnya menggunakan refresh rate 120Hz, layarnya AMOLED, mungkin akan butuh penyesuaian di iPhone 11 yang layarnya masih IPS dengan resolusi yang HD saja. Untuk iOS-nya saat ini masih dapat update dan kabarnya tahun ini menjadi tahun terakhir iPhone 11 mendapatkan update iOS. Punya saya saat ini ada di iOS 17.3.1. Kalau punya teman-teman belum diupdate, segera diupdate saja ke iOS yang paling baru. Lalu buat desainnya di tahun kelima dan dengan harga 7 jutaan rasanya sih biasa saja ya. Namun ukurannya yang cukup compact ini bisa jadi strong point untuk desain di iPhone 11. Selain itu yang masih menarik dari iPhone 11 ini adalah desain kamera yang masih relevan dengan generasi-generasi setelahnya. Bentuknya masih boba-boba lah ya. Untuk speakernya sendiri, untuk unit saya ini rasanya sudah mulai cempreng ya kalau volume-nya di high. Silahkan teman-teman coba dengar sampel audio berikut ini. Tell me what's the point if I lose myself? Spend a couple days with nobody else, holding in my breath just to see if I can find you in my dreams. Oh, I'm getting tired of losing faith in everything I see. The beauty in the stars above, I've lost their hold on me. Terakhir untuk kamera, iPhone 11 punya dua main kamera, wide dan ultra wide, serta satu buah selfie kamera dengan resolusi yang sama, 12 megapiksel di masing-masing lensanya. Hasilnya masih bagus dengan catatan teman-teman jepretnya di kondisi cukup cahaya. Untuk low light, noise-nya akan banyak pol kalau kata saya. Berikut beberapa sampel foto dan video dari iPhone 11.
Nah, ini adalah hasil perekaman maksimal dari iPhone 11. Dia pentoknya di 4K. Di 4K 30 fps, jadi opsinya teman-teman bisa pilih dua, di 4K 24 fps atau di 4K 30 fps ya. Nanti kamera depannya sudah kita coba dia pentoknya di berapa. Kalau dari warnanya sih bagus ya, stabilisasinya juga dari viewfindernya oke. Nanti kita coba lihat, fokusnya juga bagus ya, fokusnya juga masih oke si iPhone 11 ini. Jadi kalau menurut saya selama kondisi cahayanya oke, ya hasilnya masih capable banget lah ya. Oke, ini adalah hasil perekaman dari iPhone 11 di resolusi Full HD 60 fps. Kalau kondisinya cukup cahaya gini, hasilnya masih oke. Cuma kalau di tempat gelap, noise-nya dimana-mana, penuh noise. Kalau pagi ini cahaya cukup, hasilnya masih oke ya, dan dia bisa ngerekam maksimal di 4K 30 fps. Habis ini kita coba. Nah, ini perekaman maksimalnya di 4K 30 fps, sama bagusnya. Kalau kondisinya cukup cahaya kayak gini pagi hari ya, mentoknya di 4K 30 fps. Kamera belakangnya juga sama, mentok di 4K 30 fps saja. Mantap. Kesimpulannya, saya pribadi nggak merekomendasikan iPhone 11 ini buat kamu beli di tahun 2024 ini. Kalau memang teman-teman belum nyemplung di ekosistem Apple, lebih baik uang 7 atau 8 jutaannya ini dibelikan Android, sudah dapat yang oke punya speknya ataupun kameranya, dan punya storage yang lega juga. Tapi kalau memang harus beli iPhone dan budgetnya cuma masuk di iPhone 11, ya monggo. Tambahan, kalau mau beli unit second, wajib teliti biar nggak keblondrok ya kalau kata orang Jawa ya. Sekian cerita singkat untuk iPhone 11 di tahun 2024 ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.